Shalom, selamat malam untuk kita semua umat-umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya pada saat ini kita kembali dalam pelajaran ringkasan sekolah Sabat harian. Dan kita boleh memiliki kesempatan yang indah daripada Tuhan untuk boleh mempelajari pekabaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan pada saat ini kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-6 dengan judul besar Berlaga seperti Allah. Dan pada malam hari ini, hari Selasa, kita akan belajar tentang kejatuhan Raja Gunung yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-14. Kita akan belajar lebih mendalam dan secara ringkas siapa yang dimaksud dengan Raja Gunung akan kejatuhannya. Mari kita sama-sama tunduk kepala sebelumnya, kita mengundang kehadiran Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang baik, pada saat ini kami rindu untuk belajar pekabaran firman Tuhan. Bantu kami ya Tuhan dengan bantuan Roh Kudus-Mu untuk boleh mengerti dan memahami di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kejatuhan Raja Gunung. Ayatnya terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-14. Kita juga bisa mencocokkannya dengan menghubungkannya dengan Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 dan Yohanes pasal 13 ayat 5, juga Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-8. Di dalam pembelajaran kita pada saat ini kita boleh melihat bahwa Yesaya menceritakan pengalaman kejatuhan Raja Babel ya, di dalam sebuah bentuk puisi. Oleh sebab itu Yesaya menampilkan Raja Babel sebagai Raja Gunung. Jadi raja yang dimaksud di sini adalah Raja Gunung yang dibentuk di dalam puisi, yang justru di dalam keadaannya sudah mati tetapi menyapa teman-temannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat ini tidak menjelaskan tentang keadaan orang mati, karena sejatinya kita mengenal bahwa orang mati itu tidak tahu apa-apa. Tetapi kita boleh melihat bahwa Tuhan hendak menjelaskan bagaimana kondisi daripada Raja Babel yang sombong ini, yang akan direndahkan sampai serendah-rendahnya. Itulah sebenarnya fokus daripada pelajaran kita malam ini. Nah, Yesaya sendiri, dia menjelaskan bahwa Raja Babel ini ingin menyamai yang maha tinggi, bahkan melampaui ego yang paling tinggi sekalipun. Itu sebabnya kita perhatikan di pelajaran hari Selasa ini Bapak Ibu, Raja Babel ingin melebihi dewanya sendiri. Raja ini menyembah dewa, mengakui bahwa mereka lebih rendah dan tunduk kepada dewa yang mereka sembah. Di dalam budaya Babel, setiap tahun Raja Babel harus menghadap dewa, melepaskan semua atribut kerajaan untuk mendapatkan restu dari dewa Marduk atau dewa Babel, agar kedudukannya dapat diteguhkan. Itulah yang biasa dilakukan di dalam budaya Babel setiap tahunnya. Tetapi Raja Babel justru ingin menyamai bahkan melampaui dewa mereka sendiri. Bisa diperhatikan, kejatuhan Raja Agung dibentuk dalam sebuah puisi menggambarkan tentang Raja Babel. Dia sendiri menyembah dewanya, tapi di posisi yang sama, di saat yang sama, dia ingin menyamai bahkan lebih tinggi dari raja atau dari dewa yang disembah. Nah, sikap Raja Babel ini menggambarkan sikap Lucifer di surga. Bagaimana kalau kita lihat di bagian perikop terakhir, bagian penjelasan terakhir, paragraf terakhir, Lucifer dan para pengikutnya dibuang dari surga dan akan dibinasakan kelak. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai 9 menjelaskan fakta adanya peperangan yang pernah terjadi di surga antara Mikael dan malaikatnya melawan iblis atau ular tua dan malaikatnya. Iblis tidak dapat bertahan dan akhirnya dibuang ke bumi. Di bumi, iblis menipu manusia. Itu sebabnya iblis memiliki imajinasi yang sombong, mengaku Allah dan duduk di tahta Allah. Bapak Ibu sekalian, iblis akan dibinasakan untuk selama-lamanya. Kematian membuktikan dia bukan Allah, tetapi Yesus mati, dia bangkit, dan itu membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Itu sebabnya pelajaran kita kali ini menjelaskan bahwa Yesus begitu lembut, dia melayani bukan bahkan mengosongkan dirinya,
menjadi sama dengan manusia dan mati di kayu salib. Bapak Ibu sekalian, perbedaan yang sangat jelas bisa kita lihat antara Raja Gunung dengan Raja Surga. Yesus Allah kita, dia bukanlah Allah yang sombong, tetapi dia Allah yang rindu untuk selalu mengasihi dan melayani kita semua. Sementara pelajaran kita pada saat ini menjelaskan tentang sebuah kesombongan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, di akhir daripada pelajaran ini kita diingatkan kembali bahwa apabila kita memiliki sifat yang sombong, kembalilah kepada Allah. Tinggalkan kesombonganmu. Kita bisa melihat bagaimana Raja Asyur, bagaimana raja daripada Yehuda, dia bergabung meminta bantuan daripada Tiglat-Pileser atau Raja Asyur. Ya, ada sebuah kesombongan di dalam dirinya. Oleh sebab itu, marilah kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan kembali untuk menerima kita. Jangan pernah sombong, sebagaimana pelajaran hari Selasa ini tentang kejatuhan Raja Gunung, yaitu gambaran daripada bentuk puisi apa yang dialami oleh kejatuhan Raja Babel. Inilah yang boleh menjadi pelajaran kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.